Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Fatihah Ainun Saputri, NPM 19133100002, dan rekan saya Nurul Dwi Astuti, NPM 19133100007, dan Putri Astuti, NPM 19133100068. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang pemilihan portofolio. Yang pertama, slide pertama yaitu tentang konsep dasar. Ada 3 konsep dasar yang perlu diketahui sebagai dasar untuk memahami pembentukan portofolio optimal. Yang pertama yaitu portofolio efisiensi dan portofolio optimal. Yang kedua, fungsi utilitas dan kurva indiferen. Yang ketiga, aset berisiko dan aset bebas risiko. Slide berikutnya yaitu tentang portofolio efisiensi dan portofolio optimal. Dalam pembentukan portofolio, investor selalu ingin memaksimalkan return harapan dengan tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggungnya, atau investor mencari portofolio yang menawarkan tingkat risiko terendah dengan return tertentu. Apa sih itu portofolio efisiensi? Portofolio efisiensi ialah portofolio dengan return tertinggi pada risiko tertentu atau portofolio dengan risiko terendah pada return tertentu. Untuk membentuk portofolio yang efisien, kita harus berpegang pada asumsi tentang bagaimana perilaku investor dalam pembentukan keputusan investasi yang akan diambilnya. Contohnya, jika investor mempunyai 2 pilihan, yaitu investasi A dengan return 15% dan risiko 7%, dan investasi B return 15% dan risikonya 5%, maka otomatis investor cenderung memilih investasi B dengan risiko yang lebih rendah. Sedangkan portofolio optimal ialah portofolio yang dipilih sesuai preferensi investor dari himpunan set efisiensi portofolio. Maksudnya, portofolio yang dipilih investor adalah portofolio yang sesuai dengan preferensi investor bersangkutan terhadap return maupun terhadap risiko yang bersedia ditanggungnya. Slide berikutnya yaitu tentang fungsi utilitas dan kurva indiferen. Fungsi utilitas sendiri ialah fungsi matematis yang menunjukkan nilai dari semua alternatif pilihan yang ada. Semakin tinggi nilai alternatif pilihan, maka semakin tinggi pula fungsi utilitas tersebut. Sedangkan kurva indiferen ialah menggambarkan kumpulan portofolio dengan kombinasi return harapan dan risiko masing-masing yang memberikan utilitas yang sama bagi investor. Ini merupakan contoh kurva indiferen. Dalam gambar tersebut ada 3 kurva indiferen yang dilambangkan U1, U2, dan U3, kemudian garis horizontalnya merupakan risiko dan garis vertikal merupakan return harapan. Itu ada U1A, U1B, itu merupakan titik-titik yang menggambarkan kombinasi return harapan dan risiko yang akan memberikan utilitas yang sama bagi investor. Kemiringan atau slope positif kurva indiferen menggambarkan bahwa investor selalu menginginkan return yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko yang lebih tinggi yang harus ditanggungnya.
Dalam kurva tersebut menggambarkan bahwa semakin tinggi utilitas suatu kurva indiferen, maka semakin tinggi pula tingkat return harapan pada setiap risiko. Dan kurva indiferen U3 ini lebih tinggi dari kurva indiferen lainnya. Slide berikutnya yaitu tentang aset berisiko dan aset bebas berisiko. Aset berisiko ialah aset yang tingkat return aktualnya di masa depan mengandung ketidakpastian. Contohnya saham. Seorang investor yang membeli saham di suatu PT dan tetap memegang untuk jangka waktu 1 tahun ke depan. Pada saat itu investor tidak tahu pasti berapa return aktual yang akan diperoleh dalam 1 tahun ke depannya. Maka saham dari PT tersebut merupakan termasuk dari aset berisiko. Sedangkan aset bebas berisiko yaitu aset yang tingkat return aktualnya di masa depan sudah bisa dipastikan pada saat ini. Contohnya obligasi jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah, yaitu sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian slide berikutnya model portofolio Markowitz. Pendekatan Markowitz ini mengatasi kelemahan dari adanya diversifikasi. Pendekatan Markowitz ini memanfaatkan semua informasi yang tersedia sebagai dasar pembentukan portofolio yang optimal. Teori portofolio dari model Markowitz ini didasari oleh 3 asumsi. Yang pertama yaitu periode investasi tunggal, misalnya 1 tahun. Yang kedua, tidak ada biaya transaksi. Dan yang ketiga adalah preferensi investor hanya berdasar pada return harapan dan risiko. Saya Nurul Dwi Astuti, NPM 1913331000007 akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Fatihah Ainun Saputri. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu adalah mengenai pemilihan portofolio yang optimal. Untuk pemilihan portofolio itu investor didasarkan pada preferensi terhadap return harapan dan resiko portofolio yang akan disajikan pada kurva indiferen. Nah, kurva indiferen ini sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mbak Fatihah Ainun Saputri. Di situ terdapat bidang A, B, D, E, F, G, H yang pada gambar tersebut atau pada grafik tersebut itu menunjukkan beberapa atau kumpulan portofolio yang tersedia bagi investor. Nah, untuk gambar BDE itu menunjukkan permukaan efisien, yaitu kombinasi aset-aset yang membentuk portofolio yang efisien. Untuk portofolio BDE itu lebih baik daripada portofolio AHG. Mengapa? Yaitu karena mampu menawarkan tingkat return yang lebih tinggi dengan resiko yang hampir sama dengan portofolio AHG. Lalu, salah satu titik dalam garis permukaan efisien tersebut itu adalah yang dipilih oleh investor merupakan portofolio yang optimal. Lalu ada garis titik D yang itu menunjukkan portofolio optimal bagi investor karena menawarkan return harapan dan risiko sesuai dengan preferensi dari seorang investor. Lalu lanjut pada slide berikutnya yaitu adalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh investor dalam melakukan diversifikasi
portofolio secara optimal. Nah, dalam model Markowitz ini itu sangat berguna bagi investor untuk memahami bagaimana mereka seharusnya melakukan diversifikasi tersebut. Nah, hal-hal tersebut yaitu ada 3, yaitu yang pertama, dalam model Markowitz ini tidak memasukkan isu bahwa investor itu boleh meminjam dana untuk membiayai investasi portofolio aset yang beresiko. Lalu yang kedua itu investor yang berbeda-beda itu akan mengestimasi input yang berbeda-beda pula dalam metode atau model Markowitz ini, sehingga nantinya garis permukaan efisiensi ini juga akan berbeda-beda juga. Jadi antara investor satu dengan investor lain itu akan berbeda. Itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diversifikasi dalam model Markowitz. Lalu lanjut pada slide berikutnya, yaitu mengenai pemilihan aset yang optimal. Dalam pemilihan aset yang optimal ini terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama adalah mengenai pembuatan keputusan alokasi aset. Setelah dibuat keputusan mengenai alokasi aset itu, lalu langkah yang berikutnya yaitu adalah mengenai penentuan porsi dana investasi tersebut. Setelah dilakukan keputusan, lalu sudah membuat porsi dana yang akan dialokasikan itu, yang terakhir adalah pemilihan aset. Dalam pemilihan aset optimal ini terdapat beberapa kelas. Nah, kelas aset ini adalah pengelompokan aset-aset berdasarkan jenis-jenis asetnya. Nah, seperti saham, obligasi, real estate, emas, dan lain sebagainya. Nah, dalam pemilihan aset yang optimal ini akan muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut itu bisa timbul seperti contohnya kelas aset apa saja yang dimasukkan dalam portofolio dan berapa proporsi dana yang akan diinvestasikan pada masing-masing kelas tersebut. Itulah mengapa investor itu perlu membuat keputusan alokasi aset terlebih dahulu. Jadi benar-benar direncanakan sebelumnya. Untuk contoh kelas aset itu terdapat saham biasa. Selain saham biasa juga ada obligasi. Lalu ada instrumen pasar uang, real estate, dan modal ventura. Nah, dalam saham biasa terdapat 2 ekuitas, yaitu adalah ekuitas domestik dan ekuitas internasional. Dalam ekuitas domestik itu terdapat kapitalisasi besar dan kapitalisasi kecil. Sedangkan pada ekuitas internasional terdapat pasar modal negara maju dan pasar modal negara berkembang. Sedangkan untuk obligasi itu ada beberapa, yaitu ada 4, yaitu adalah obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, obligasi dengan jaminan, dan obligasi internasional. Sedangkan dalam obligasi perusahaan itu akan ada rating AAA dan rating BAA. Lalu yang terakhir ada junk bond. Sedangkan pada instrumen pasar uang terdapat treasury bills, commercial paper, dan guaranteed investment contract. Itu contoh dari kelas aset. Saya Putri Astuti akan melanjutkan pemaparan dari Mbak Nurul Dwi Astuti mengenai kombinasi varian dan depresiasi standarnya. Secara matematis, masalah yang dihadapi investor dapat dinyatakan secara umum sebagai berikut. Alfa kuadrat B sama dengan sigma WI kuadrat dikali alfa I kuadrat ditambah sigma WI dikali W1 dikali alfa I dengan kendala sigma WI dikali E dalam kurung RE sama dengan E bintang.
sigma WI sama dengan 1. Hal ini membuktikan jika investor ingin membentuk portofolio yang mengandung N sekuritas dengan tujuan meminimalkan risiko atau varian, portofolio harus memenuhi tingkat return harapan yang diinginkan sebesar E bintang dan bobot portofolio harus berjumlah 1 atau 100%. Yang selanjutnya, efisien Frontier Markowitz untuk portofolio dari saham AAA, BBB, dan CCC. Itu dapat dilihat pada halaman 174 pada gambar 5.3. Itu titik Y merupakan portofolio yang menghasilkan return harapan sebesar 15,5%. Dengan defisit standar pada titik Y adalah 0,063. Pada titik Y ini, proporsi dana yang diinvestasikan pada saham AAA adalah 87%, pada saham BBB adalah minus 6%, dan pada saham CCC adalah 19%. Dibandingkan dengan kombinasi lainnya, return harapan 15,5% pada portofolio Y ini memberikan depresiasi standar paling rendah. Dapat dilihat pada garis XY itu, titik Y itu merupakan saham CCC di mana nilai depresiasi standarnya itu semakin meningkat. Sedangkan pada titik X itu merupakan titik di mana standar depresiasinya semakin kecil. Titik X ini merupakan global minimum variance portofolio. Yang selanjutnya, investasi dana bebas risiko. Dapat dilihat pada gambar 5.4 pada halaman 175. Itu titik R menunjukkan kombinasi antara return dan risiko aset bebas risiko. Titik R itu terletak pada garis yang vertikal. Itu menggambarkan kalau yang garis horizontal itu risiko aset itu sama dengan 0. Kemudian investor bisa mengombinasikan aset bebas risiko dengan kumpulan portofolio. Itu dapat dimisalkan dengan garis pada titik L itu letaknya paling rendah. Kemudian di samping menghubungkan titik R dengan titik L, itu juga bisa menghubungkan titik R dengan titik yang berada di atasnya, yaitu titik M. Selain itu juga bisa menghubungkan titik R dengan titik yang di atasnya M, yaitu titik N. Titik N ini merupakan kumpulan portofolio yang lebih baik atau dominan dibandingkan titik-titik portofolio yang ada di bawahnya, karena titik N ini letaknya paling tinggi. Yang selanjutnya, return harapan dari kombinasi portofolio itu dirumuskan dengan IRP sama dengan WRF dikali RF ditambah dalam kurung 1 dikurangi WRF dikali IRL. Contohnya, portofolio L menawarkan tingkat return harapan sebesar 20% dengan depresiasi standar 10%, sedangkan aset bebas risiko menawarkan return harapan sebesar 5%. Misalkan investor menginvestasikan dananya itu sebesar 40% pada aset bebas risiko dan 60% pada portofolio L. Maka IRP sama dengan 0,4 dikali 0,05 ditambah 0,6 dikali 0,2. Hasilnya sama dengan 0,14 atau 14%. Dan alpha P sama dengan 0,6 dikali 0,1
Hasilnya itu 0,06 atau 6%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.